Selamat pagi anak-anak. Semua sehat? Ya, terima kasih. Kita masih dalam keadaan sehat, kuat hari ini. Kita bisa bertemu kembali oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang dari mata pelajaran 4. Mata pelajaran 4 dan budi pekerti hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai akan seluruh rangkaian proses belajar mengajar kita hari ini, terlebih dahulu kita mengundang Tuhan untuk menyertai kita. Untuk itu kita semua ambil sikap yang baik, sikap yang sopan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan dalam tahta kekudusan-Mu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang setia menuntun menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah boleh bersama-sama untuk kami melakukan proses pembelajaran kami hari ini, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir kegiatan belajar mengajar kami hari ini dengan baik. Engkau memberkati kami sebagai guru supaya kami dapat menyampaikan informasi-informasi pendidikan bagi anak-anak kami, dan juga Engkau memberkati kami sebagai anak-anak supaya kami dapat menerima setiap apa yang diberikan oleh guru-guru kami demi masa depan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kita hari ini. Dari total 20 orang kelas 7A, Ibu lihat tidak ada kursi dan meja yang kosong ya. Itu artinya semua hadir pada pertemuan hari ini. Betul ketua kelas Adrianus? Ya, terima kasih. Kalian bisa mempertahankan kehadiran kalian sehingga kalian dapat mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi kita hari ini tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, dengan kompetensi dasar yang ada yang akan kita capai dalam materi kita hari ini, yaitu memahami bahwa hanya Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini anak-anak, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan indikator yang kedua, menceritakan peristiwa Yesus
Jadi ada dua indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan setelah kita belajar tentang karya penyelamatan Allah, pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus, anak dapat menjelaskan alasan Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, anak-anak dapat menceritakan peristiwa Yesus yang mengampuni orang berdosa berdasarkan Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, anak-anak dalam proses pembelajaran ini ada beberapa penilaian ya. Beberapa penilaian dalam proses pembelajaran dan penilaian atau evaluasi hasil dari pembelajaran kita. Ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang konsep karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sebelum Ibu memberikan penjelasan tentang itu dalam diskusi kelompok kita sebentar, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang kemarin atau minggu yang lalu? Silakan Anjani. Ya, tentang indahnya mengampuni. Ya. Siapa yang masih ingat tentang apa itu mengampuni? Silakan Alexi. Ya, baik sekali jawabanmu. Mengampuni artinya memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Baik, terima kasih. Ibu minta kita duduk dalam bentuk kelompok. Cukup 3 kelompok saja karena meja kita 3 deret, maka deret yang ini membentuk kelompok 1 yang di tengah, kelompok 2 dan bagian sini kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih. Ibu akan memberikan kita tugas untuk mengamati ayat-ayat firman Tuhan dalam masing-masing kelompok. Yaitu kelompok 1, silakan dicatat, akan membaca ya, anak-anak, masing-masing kelompok akan membaca dan mengamati ayat-ayat firman Tuhan sesuai dengan yang sudah Ibu tuliskan di depan sini. Kelompok 1 akan membaca dan mengamati secara bersama dari Kolose 3 ayat 13 dan Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lalu
Yang ketiga, kelompok 3, perhatikan di depan, Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 8 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, ketika kalian sudah membacanya, kalian dapat menemukan atau kalian dapat mencatat hal-hal apa saja yang dapat kami temukan sesuai dengan materi kita tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, baik anak-anak, kalau sudah selesai, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya dari Kolose 3 ayat 1, ya minta maaf, Kolose 3 ayat 13 dan Yohanes 8 ayat 1 sampai 7. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Kelompok Alda ya. 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 Baik. Baik sekali. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, di mana kelompok 1 memaparkan tentang kehidupan atau Rasul Paulus memaparkan tentang kehidupan lama dan kehidupan yang baru, tentang pengampunan yang sungguh-sungguh. Terima kasih. Dan tidak ada sifat dan perilaku yang berjalan secara seiring. Itu yang disampaikan oleh kelompok 1. Dan mereka menceritakan tentang bagaimana orang-orang membawa perempuan berdosa itu atau yang melakukan zina di hadapan Tuhan Yesus. Mereka memperlakukan dia secara kasar. Mereka tidak memperlakukan dia dengan kasih dan mereka tidak mengampuni orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih kelompok 1. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah memberikan dan menyampaikan hasil diskusinya bagi kita hari ini. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Ya. Baik sekali. Iya, terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2 mengatakan bahwa menjalani kehidupan tidak hanya sekedar menaati sejumlah larangan, tetapi kehidupan Kristen yang berarti mengembangkan sejumlah kebajikan yang positif. Artinya menjalankan sejumlah perilaku-perilaku yang positif yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 2 dari Yohanes pasal 8 ayat 8 sampai 9, kelompok 2 menjelaskan bahwa bagaimana tanggapan Yesus terhadap orang-orang yang
bersinah itu. Tetapi Tuhan mengasihi, bahkan Tuhan mengampuni perempuan yang tadinya dibawa secara kasar oleh orang-orang yang menangkapnya dan membawanya kepada Yesus, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ya. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, dan mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, berikut kelompok 3, silakan kelompok 3, kelompoknya Ceci ya. Ya, silakan Ceci dan teman-teman. Baik. Ya. 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 Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang karya pengampunan Yesus dalam karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes pasal 8 ayat 11 sampai ayat 10 sampai ayat 11. Ya, kelompok 3 mau menjelaskan bahwa Allah mengampuni manusia karena Allah sangat mengasihi manusia, dan mereka menjelaskan bahwa keyakinan yang kokoh bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi mereka mengatakan karena kasih Allah sehingga dunia diampuni. Mereka mengatakan bahwa karena kasih Allah sehingga dunia dibebaskan. Mereka mengatakan bahwa karena kasih Allah atau karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, tetapi siapa yang tidak percaya akan memperoleh binasa. Ya, baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya kepada kita semua, dan yang berikut mereka menyampaikan bahwa bagaimana tanggapan Yesus terhadap perempuan yang bersinah tadi. Ya, cerita Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 adalah cerita yang berkesinambungan. Mereka mengatakan bahwa kenapa Yesus tidak menghukum perempuan, karena Dia adalah Allah yang mengampuni. Allah yang pertama mereka katakan Allah yang mengampuni. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan juga Dia adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Ya, terima kasih. Jadi alasan kenapa Allah tidak menghukum perempuan itu menurut kelompok 3 bahwa karena Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh dengan keadilan. Ya. Baik, terima kasih. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang semangat bagi kita semua karena kita sudah berantusias untuk belajar hari ini. Ya, baik anak-anak, dari
beberapa penjelasan tadi tentang bagaimana karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Di situ dapat kita lihat atau Ibu dapat memberikan sedikit penjelasan atau penekanan penjelasan daripada apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama itu tentang alasannya mengapa Allah mengampuni manusia. Ya, mengapa Allah mengampuni manusia? Alasan yang pertama, apa tadi kelompok 3? Karena Allah, ya. Alasan yang paling utama kenapa Allah mengampuni manusia, karena Allah sangat mengasihi manusia. Ya, anak-anak, hal-hal yang penting boleh dicatat untuk menjadi acuan kita belajar, ya. Ya. Kenapa Allah sangat mengasihi manusia? Allah mengasihi semua ciptaannya dan selalu memberi kesempatan manusia untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Ya, kalau kita melihat cerita tentang kisah hidup manusia dalam Perjanjian Lama, bahwa manusia tidak pernah berhenti untuk melakukan dosa atau untuk memberontak kepada Allah. Apa yang dilakukan Allah kepada manusia? Ya, Allah tetap mencari manusia. Allah tetap mengasihi manusia. Ya, ketika Allah mencari manusia adalah salah satu bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Itu hal yang pertama, anak-anak. Yang kedua, kenapa Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus? Karena cintanya itu, maka Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ya, sesuai dengan kelompok 3 tadi, mereka mengatakan bahwa Allah mengasihi, Allah mengampuni. Ya, karena saking cintanya Allah kepada kita manusia, kepada ibu dan kalian semua, maka Allah itu sungguh mengampuni kita. Ya, Ia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ya, anak-anak, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti dan tentu melakukan dosa dalam kehidupannya setiap hari. Tetapi bagaimana kita memperoleh pengampunan? Yaitu kita dengan cara kita berbalik dan bertobat. Itu alasan yang kedua, kenapa Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, anak-anak, karena Allah adalah penyelamat. Allah adalah penyelamat. Ia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya, namun tidak pernah berhasil. Ya, kalau dalam cerita Perjanjian Lama, berkali-kali orang Israel diingatkan oleh para nabi-nabi Tuhan supaya mereka tidak memberontak kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan manusia. Sehingga karena Allah adalah penyelamat, Allah sendirilah yang turun untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya.
Kalau kita melihat secara beruntun bahwa awalnya manusia punya hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi ketika manusia berbuat dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga ketika Allah melihat itu tidak baik, hubungan antara manusia sebagai ciptaan yang paling mulia itu tidak baik dengan Allah, maka dia mengutus anaknya untuk memperbaiki hubungan itu menjadi baik dengan Allah. Nah, anak-anak, dilihat dari kisah tadi yang sudah kalian sampaikan, Yesus memberikan contoh yang baik bagi kita. Ketika orang-orang banyak membawa perempuan yang bersinah tadi, mereka mau supaya perempuan ini dihukum oleh Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Jikalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, ambil batu dan lemparlah dia. Ada? Dalam cerita itu ada yang melemparkan perempuan bersinah? Ada Alexi? Tidak. Ya, karena mereka juga tahu bahwa secara tidak sadar mereka juga adalah manusia yang berdosa. Ya. Lalu respon Allah apa? Lewat Yesus Kristus. Yesus tidak menghukumnya. Yesus hanya bilang, pulanglah dan bertobatlah. Jadi kalau kita mau diampuni oleh Tuhan lewat Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk dosa-dosa kita anak-anak, maka hiduplah dalam pertobatan, sehingga kita memperoleh pengampunan yang sejati dari Allah melalui Yesus Kristus. Ya, baik anak-anak, sejauh ini penjelasan tambahan dari Ibu. Mungkin kalau tadi Ibu menjelaskan terlalu cepat, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah mengerti? Paham? Ya, terima kasih. Kalian sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik hari ini. Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai bahan evaluasi, yaitu soal yang pertama. Ya, evaluasi kali ini 3 soal saja ya anak-anak. Soal yang pertama, jelaskanlah arti mengampuni menurut kamu. Jelaskanlah arti mengampuni menurut kamu. Yang kedua, ceritakanlah pengalaman hidupmu. Ceritakanlah pengalaman hidupmu tentang kamu diampuni dan mengampuni seseorang. Jadi soal nomor 2 kamu bercerita ya tentang kisah ketika kamu mengampuni seseorang dan kamu diampuni oleh seseorang. Ya, paham ya soal kedua? Ya, terima kasih. Lalu yang ketiga, sebutkanlah alasan-alasan mengapa Allah mengampuni manusia. Ya, 3 soal. Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan saja ya dari masing-masing kelompok
untuk mengumpulkan hasil kerjamu. Silakan dikumpulkan, dan satu orang saja yang di depan untuk mengumpulkan hasil kerjamu hari ini. Terima kasih kalian sudah mengerjakannya dengan baik, dan Ibu akan mengambil nilai dari hasil kerjamu hari ini, dan ada tugas yang akan kamu kerjakan pada minggu yang akan datang. Silakan menyiapkan buku tugasnya. Yang akan kamu kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Tugas yang akan kamu kerjakan di rumah adalah membuat atau mencatat contoh-contoh perilaku manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Membuat atau mencatat contoh-contoh perilaku manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi nanti kamu tuliskan contoh-contoh perilaku manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus ya. Ya, dan tugas ini akan dikumpulkan pada minggu depan pada pertemuan berikutnya. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi sebuah lagu, yaitu Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sedih semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku ratakan pada mazbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, minta maaf ya kalau Ibu sedikit salah dalam menyanyikan lagu ini. Kiranya tidak mengurangi makna daripada lagu tentang bagaimana karya penebusan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita hari ini, dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Semua kita bersikap yang baik dan benar. Kita akan berdoa kepada Tuhan, dan mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang setia menuntun menyertai kami sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bagaimana karya pengampunan Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kami setiap manusia yang berdosa Tuhan. Kami mau memaknainya dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami menjadi pribadi-pribadi
yang hidupnya dalam pertobatan, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua karya penebusan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini, sepanjang kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga, haleluya, amin. Ya, baik anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.